Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ahmaduhu hamdas syakirin wa atawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil gurril muhajjalin wa qaidil mujahidin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaquna bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mujahidin yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang selalu istiqomah di dalam mencari ilmu-ilmu Allah yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi ini kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah, duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, yakni untuk mencari, menggali ilmu-ilmu Allah dan sekaligus berharap akan ridha dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya, kajian kitab kita Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Ini bahasan kita satu-satu ya. Kita masih menerangkan, menjelaskan tentang rukun Islam nih ya, yang kaitannya pada pertanyaan seseorang lelaki yang pakaiannya putih-putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh padanya. Datang tengah sahabat, langsung berlutut pada Nabi, menyatukan lututnya dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Bertanya yang pertama kepada Nabi tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Habarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang Islam. Nabi menerangkan, menjelaskan. Yang kita bahas baru 2 atau 3 ya? 3 ya. Syahadat, salat, kemudian
zakat. Ya, itu yang kita uraikan. Nah, sekarang yang keempat. Ya, yang keempat adalah watasuma Ramadhan. Ya, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu kemarin sudah kita lalui itu. Ya, sebelum kita Idul Adha kemarin 2 bulan sebelumnya kita udah lalui itu puasa Ramadan. Nah, berpuasa Ramadan dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami oleh kita bukan hanya sekedar menjalankan perintah yang namanya puasa, tetapi kita juga harus paham makna di balik puasa dan hikmah-hikmah di balik itu. Ya, kenapa rukun Islam yang dimaksudkan Nabi puasa ini menjadi urutan? Karena puasa secara bahasa ya itu diartikan al-imsak, menahan. Ya, al-imsak, menahan. Menahan apa? Dalam konsepnya disebutkan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, dari makan, minum, hubungan badan suami istri di siang hari, dan dari hal-hal yang merusak, ya, dari batal merusak daripada puasa itu, diawali dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kalau puasa hanya menahan lapar dan dahaga, anak kecil bisa, dan ini secara bahasa namanya puasa lahiriah. Ya. Jadi puasa ada dua, ada puasa lahiriah, ada puasa batiniah. Nah, Islam menginginkan kita bukan hanya puasa lahir, tapi puasa batin. Puasa lahir identik dengan menahan lapar, menahan haus dari waktu-waktu yang ditentukan, dan juga menahan hubungan badan suami istri di siang hari. Ini puasa lahir. Banyak umumnya manusia mampu menahan itu. Tapi pada puasa yang konsep kedua ini, yaitu puasa batiniah, puasa yang bersifat rohani, ya, dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak daripada puasa itu. Jadi merusak yang dimaksud itu yang apabila dia berpuasa cuman dapetin lapar dan dahaga saja, tapi nilai daripada puasa, value-nya, kalau dalam bahasa akademiknya begitu, value-nya nggak ada, nilai daripada puasa itu nggak ada, pahala dari Allah tuh nggak ada. Itu yang disebutkan Nabi, rubba shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapetin balasan, nggak dapetin pahala dari Allah, kecuali yang dia dapat cuman lapar dan dahaga doang. Nah, ini harus kita perenungi. Puasa kita selama ini bertahun-tahun, apakah hanya menahan lapar dahaga, atau justru ya kita menahan lapar dahaga juga kita menahan daripada hal yang merusak. Hal yang merusak itu kaitannya dengan kolbu kita, sifat amarah, dengki, ya, hasad, hasud, lisan kita nih dari ghibah, ya, berdusta, itu semua kaitannya dengan batin. Jadi kalau kita berpuasa lalu kita berdusta, kemudian kita dengki, kita amarah, rusak puasa kita, udah rusak kepalanya. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran saya kira kepada umat Islam. Jadi begitu masuk Ramadan, dia berpuasa bukan hanya menahan lapar dahaga, tapi juga bagaimana dia mampu menjaga kolbunya. Makanya tingkatan puasa itu yang disebut Imam Al-Ghazali itu kan ada 3. Ada puasa awam, yang puasa di mana semua orang bisa melakukannya, umum namanya, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, awam. Nah, kalau orang awam ini puasanya hanya bisa menahan lapar dahaga saja. Pokoknya begitu beduk subuh mulai puasa dikuat, ya, sampai nanti beduk maghrib begitu. Dia bisa tahan itu puasa dia. Maka setelah dia selesai puasa itu menahan lapar dahaga, makanya jangan heran kalau ada orang puasa awam tadi itu begitu beduk maghrib apa aja dimakan, jangan heran.
Karena memang puasa ancaman, mengganti posisi doang, ganti waktu gitu. Kalau yang banyak makan ya kembali lagi di waktu maghribnya dia hantam semua. Itu orang yang menahan lapar dahaga doang. Apalagi jam 5 dia udah cari buat berbuka, apa aja dia beli. Kolak dia beli, asinan dia beli, apalagi gorengan dia beli, es dia beli, wah dia beli semua. Nunggu maghrib tuh. Emangnya dia tunggu ajan maghrib itu. Semua memang nunggu ajan maghrib. Kalau lagi puasa Ramadan tuh rata-rata begitu. Jadi ajan maghrib itu jadi idola itu, betul nggak? Jadi idola semua ajan maghrib begitu. Begitu beduk maghrib tiba langsung buru-buru tuh apa dihantam. Dia nggak mau ikutin tuntunan dari Rasulullah, dia nggak mau ikutin. Rasulullah SAW ya, ketika dia berpuasa, beliau berpuasa bagaimana? Puasa itu bisa menahan lapar dahaga juga termasuk dapat mendewasakan kolbunya, dapat memberikan cahaya pada hatinya. Maka saat datang beduk maghrib, ya Allahu Akbar, Rasul bersyukur alhamdulillah datang beduk maghrib. Lalu kemudian Bismillah, dia teguk air untuk membatalkan puasa, air hangat atau air putih atau air yang manis dan seterusnya diteguk beliau. Setelah itu diambil satu kurma, dimakan. Udah beres, baru dia membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa puasa itu setelah meneguk air baru itu doa. Jadi jangan sebelum meneguk air udah baca doa dulu Allahumma laka sumtu. Di awal dengan bismillah dulu. Kenapa? Karena kedudukan doa tadi itu ya, kalau diartikan pakai fiilnya fiil madhi itu. Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamu aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Lah belum buka udah langsung Allahumma laka sumtu aja bagaimana? Jadi buka dulu, batalin baru baca itu. Awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, minum air, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Itu yang betul. Selama ini gimana? Allahumma laka sumtu dulu, atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, itu ada tata caranya sudah di dalam konsep puasa. Jadi bukan sembarang kita puasa. Karena dapat menyehatkan kolbu kita. Kalau orang udah makan kenyang duluan, udah begah, kalau orang kita bilang udah begah itu dia. Boro-boro dia mau sholat maghrib, mau sholat tarawih nantinya, udah begah aja bawaannya, udah kenyang duluan. Nah, ini yang perlu direnungin sama kita. Tingkatan orang awam rata-rata puasanya begitu sudah. Yang dipikirin cuma makan minum saja. Tapi orang-orang yang kedua yang disebut dengan puasa khusus, kata Imam Ghazali itu, dia bukan hanya menahan lapar dahaga, dia bisa mampu menahan lapar dahaga, tapi juga kolbunya dia bisa dia tahan dari sifat-sifat yang jelek itu, dari amarah, kemudian dengki, mulutnya dia bisa jaga. Itu puasa khusus tuh. Ini puasanya para aulia, para ulama, orang-orang yang kuat imannya, dia udah meningkat nih puasa khusus. Ada lagi puasa khawasil khawas, khusus bil khusus. Wah, ini udah tingkatan para nabi dan ya. Kenapa? Dia puasa lapar dahaga bisa tahan, kolbunya dia bisa tahan, semua jawarihnya ini dia bisa menahan itu. Bahkan kolbunya hanya satu, terikat pada Allah. Tuh. Puasa khawasil khawas itu kalau dia sudah melakukan apa yang diperintah, maka bisa mengenyangkan perutnya itu. Karena apa? Kenyangnya orang yang berpuasa karena Allah dari konsep khawasil khawas ini, ya, dia bukan makanannya itu bukan makanan lahir, tapi makanan batin. Kalau dia ingat Allah kenyang itu. Kenyang tuh orang-orang begitu saudara. Makanya ada satu di dalam tafsir Yasin itu dijelaskan tuh, ya, konsep zikir. Kalau kolbunya benar-benar merasakan keberadaan Allah dan berzikir, maka ulama-ulama kita yang ahli tasawuf itu sebenarnya makan minum itu bentuk lahiriah.
dapat mengenyangkan perut kita, tapi secara batinnya enggak. Batinnya itu dengan zikrullah, zikir kepada Allah, baca Quran, baca Yasin tiap malam Jumat itu bisa mengenyangkan itu. Bisa mengenyangkan kalau orang yang benar-benar kalbunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau baca Yasin 7 kali balik dia baca, ya. Itu kalau tingkatan para sufi itu kenyang udah, nggak perlu dia makan minum, udah perutnya udah kenyang dengan zikrullah. Makanya coba besok antum jajal dah. Baca Yasin 7 kali balik. Jangan makan, jangan minum, jangan. Udah begitu, insya Allah ya masuk dokter aja, rumah sakit. Kalau orang yang kalbunya bagus, enggak, itu kenyang dia. Dengan ingat Allah, Allah tuh mengenyangkan tuh. Kalau orang yang khawasil itu. Kenapa Nabi itu pernah melakukan puasa, nggak minum, nggak makan secara zahir ya, lahir ya, berhari-hari itu, ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Beliau kenyang itu, nggak makan, nggak minum, kenyang. Zikrullah, kalbu nih. Oh, kita belum sampai, saudara. Kita belum sampai yang begitu. Makanya ada bahasa puasa wisol. Puasa wisol itu yang terus menerus nggak makan minum, dilarang sama Nabi. Nggak berlaku untuk kalian, kata Rasulullah. Puasa wisol itu nggak berlaku untuk kalian, karena bukan makom kalian. Ente baru menahan lapar dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari aja berapa jam tuh? Cuma 12 jam. Yang ada dipikirin cuma makan minum mulu, betul. Apalagi yang agak makan, nggak makan minum. Iya. Makanya kalau kita urut nih Pak, kita di Indonesia diperintah kita berpuasa nih untuk wilayah. Karena puasa itu kan waktunya berdasarkan di mana kita tinggal, mukiminnya kita di mana. Tinggalnya kita di mana nih, menetapnya nih? Oh, di Indonesia. Ikutin aturan Indonesia. Waktunya yang ditentukan, ya. Kita bersyukur sebagai orang Indonesia berada di wilayah Indonesia, puasa kita tuh ringan dibanding dengan puasa-puasa negara Eropa, saudara. Negara Eropa itu puasanya berbeda dengan kita, waktunya lamanya lebih lama gitu. Menanti azan maghribnya itu lebih lama. Contoh Norwegia, ente tahu Norwegia? Norwegia tahu? Sebelah kanan Lebak Bulus. Norwegia itu puasanya, masya Allah, 22 jam nunggu maghrib gimana? 22 jam nunggu maghrib tuh Norwegia. Swedia 20 jam. Swedia. Argentina 16 jam. Arab Saudi 13 jam. Indonesia 12 jam. Indonesia 12 jam. Ada lagi yang paling ringan, Rusia bagian timur 1,5 jam. Iya, 1,5 jam. Ya, ente kalau suruh milih mana nih? Yang paling ringan ya, mau ke Rusia. Rusia sana pergi 1,5 jam. Habis sahur udah buka di 1 jam. 1,5 jam dia udah maghrib tuh di Rusia. Jadi ringan di situ, kerap memang itu alam sunatullah. Nah, tetapi ada fatwa ulama Arab Saudi untuk negara yang dekat dengan Arab Saudi terus seperti Rusia, itu bisa menyesuaikan secara fatwa. Kalau Arab Saudi 13 jam, maka dia sesuaikan dengan Arab Saudi 13 jam. Itu fatwanya begitu. Tapi ada juga ulama yang menyatakan tidak, nggak apa-apa dia nggak ikutin fatwa, ikutin sunatul alam aja. Sunatullahnya begitu, ikutin, nggak apa-apa kata ulama. Nah, kira-kira antum kalau suruh milih nih, ikutin fatwa Arab Saudi 13 jam jika engkau ada di Rusia, atau ngikutin 1,5 jam. Ente nih, kira-kira milihnya di mana? Ya, model kayak ente udah makan mulu, pikiran cuma makan minum 1,5 jam aja dah, ambil begitu. Iya, saudara. Nah, kita beruntung nih, jadi di Indonesia cukup 12 jam kita berpuasa, 12 jam nunggu maghrib. Makanya supaya nggak berasa itu, isi dengan zikrullah tadi, baca Quran, ya kan, banyak zikir, itu yang diperintahkan sebenarnya. Jangan tidur mulu, puasa tidur mulu. Ya, ada yang puasa dari subuh dia tidur, bangun-bangun ntar juhur dia tidur lagi, bangun-bangun ntar asar jam 5, ya,
Ada yang begitu ada? Nah, itu puasa awam itu ya. Kita jangan sampai begitu saudara. Isi hari-hari puasa Ramadan kita itu ya dengan apa? Dengan banyak zikir. Ada yang mengatakan katanya ada hadis dhaif hadis ini. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, itu dhaif hadisnya. Jangan dijadikan sandaran, Pak. Ya, dhaif. Dia hanya bisa dalam fadilah saja tetapi nggak bisa jadikan sandaran hukum kita. Bagusnya dhaif nih hadis, bagus nih. Coba kalau sahih, bisa jadi dalil itu. Haji Mahfuz, kenapa puasa tidur mulu? Wah, ada hadisnya sahih kiai, begitu salah kita udah. Nah, shaim ibadah, mau kata apa kita, ada hadisnya sahih. Ya. Tapi ini hadisnya bukan sahih, bagusnya dhaif tuh hadis. Nggak bisa jadi sandaran. Maka kalau ada orang puasa tidur mulu, kita bisa tegur itu. Jangan tidur mulu ente. Justru sebenarnya nih, konsep berpuasa itu, puasa Ramadan terutama ini, sebenarnya justru tidak bisa tidur orang itu karena lapar. Orang kalau lapar tuh nggak bisa tidur sebenarnya. Kenapa antum lapar bisa tidur? Itu dipertanyakan itu. Karena malamnya antum pakai begadang, itu doang, malam pakai begadang. Ya banyak begadang ente malam itu. Orang lapar tuh orang yang susah tidur, Pak. Kalau orang kenyang gampang tidur, betul nggak? Orang kalau kenyang nih gampang tidur, kalau orang lapar susah tidurnya. Tapi ente mah kenyang lapar tetap aja tidur mulu. Ya. Ini saudara yang perlu kita renungi. Makanya orang-orang yang berpuasa dalam konsep ini, puasa itu kan sebenarnya mematahkan sumber-sumber syahwat agar diri kita itu ingat sama Allah. Sumber syahwat yang pertama itu di perut, Pak, perut. Masuknya makan minum itu nih perut. Maka dipatahkan dengan cara puasa itu. Ya. Kalau saya menyebutnya ada 4 tuh sumber syahwat itu dipatahkan melalui puasa itu. Sesuatu yang bisa berlebihan di dalam konsep itu bisa dipatahkan dengan puasa. Ada 4. Yang pertama, fudulut ta'am wasyarab. Banyak makan minum, berlebihan makan minum itu bisa terpatahkan dengan puasa itu. Orang puasa nggak banyak makan minum sebenarnya. Begitu dia berbuka dia bisa tahan. Terus sebenarnya tujuan puasa diperintahkan watasuma Ramadan agar kamu menyedikitkan makan kalau waktu berbuka nanti sekedarnya aja. Begitu. Fudulut ta'am wasyarab. Berlebihan dalam makan minum bisa terpatahkan dengan puasa. Yang biasa kita sering makan siang hari ya, karena kita puasa dipatahkan. Nanti makan-makan maghrib tuh, itu pun sekedarnya saja. Fudulut ta'am wasyarab. Yang kedua, puasa bisa mematahkan apa? Fudulul kalam. Bicara yang berlebihan, banyak ngomong. Orang kalau lagi puasa itu gak banyak ngomong. Kenapa? Karena dia puasa gitu. Kalau dia ngomong kadang-kadang ada bau mulutnya. Nggak, orang yang diajak bicara juga nggak mau dengerin omongannya, nggak mau deket-deket, betul. Sama-sama bau naga di situ. Fudulul kalam, kelebihan bicara, berlebihan dalam bicara bisa dipatahkan dengan cara puasa. Ini emang enggak, lagi puasa ngomong mulu. Lebih banyak zikirnya orang puasa itu. Fudulul kalam, berlebihan dalam bicara dipatahkan. Kemudian yang ketiga apa? Ya. Yang ketiga, fudulun naum. Berlebihan tidur itu bisa dipatahkan dengan puasa. Orang puasa yang benar, orang yang sulit tidurnya sehingga banyak zikirnya, itu yang puasa benar. Bisa dipatahkan dengan puasa. Perut lapar, kolbunya hidup, diisi, lalu mengisi dengan zikir, baca Quran. Jadi amal ngantuk itu sulit gitu. Itu dengan cara puasa. Tapi kebalikannya Kiai, kebanyakan orang itu puasa pada tidur. Ini kan bermasalah puasanya saudara. Sementara puasa itu mematahkan berlebihan tidur. Kenapa orang puasa banyak tidurnya? Itu jadi pertanyaan tuh. Ya, fudulun naum. Antum kalau puasa tidur nggak? Antum jangan puasa taklim aja tidur juga.
Ya, lagi taklim tidur juga. Tapi nggak apa-apa saudara, orang taklim tidur itu masih dapat pahala. Ya, masih dapat pahala orang taklim tidur. Man khawatir begitu saya taklim ketiduran terus. Tapi dapat pahala saudara, orang-orang taklim tidur itu nggak. Ya diberikan pahala sama Allah. Jadi puasa itu mematahkan berlebihan tidur. Yang keempat, fudulu mukhalatatin nas, berlebihan di dalam bergaul, ya itu juga dipatahkan dengan berpuasa. Karena namanya orang bergaul, ada saja saling sindir dan seterusnya, itu dapat merusak juga. Dengan cara berpuasa dia hindari itu pergaulan yang berlebihan. Puasa semuanya mematahkan sumber-sumber syahwat itu. Nah, jadi Ramadan, puasa Ramadan yang disebut Nabi ini memberikan pengaruh sebenarnya buat kita. As-shaum junnah. Puasa itu junnah, perisai yang dapat menghalangi kita dari segala hal-hal yang membahayakan. Junnatun minan nar. As-shaum junnatun minan nar. Puasa itu dinding dari api neraka. Jadi kita itu sulit dibakar api neraka lantaran kita berpuasa tadi. Tuh, makanya nanti kerangka itu dalam rukun Islam itu ada bunyal Islamu ala khamsin tadi. Itu diumpamakan Nabi seperti rumah itu. Seperti rumah. Ini kita lagi berbicara tentang apa dalam sebuah rumah ini? Kalau ya posisi yang keempat. Kalau kita pertama berbicara tentang syahadat, maka Nabi menyebutkan ya syahadati asasul Islam. Dua kalimat syahadat itu adalah asasnya Islam, pondasi. Jadi kalau rumah sebelum dibangun, bangun apa dulu? Pondasi. Syahadat kita udah bangun ini Islam nih. Rumah kalau udah ada pondasi, udah punya kekuatan di sini. Ya pondasi syahadat. Lalu setelah pondasi berdiri, biasanya apa? Kita bingung bangun tiang. Ya. Dalam Islam apa tiang? Salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama tuh. Pondasi udah, tiang udah. Tiang udah berdiri, pondasi udah berdiri, apa lagi? Zakat. Zakat itu kalau dalam sebuah rumah adalah kerangka, ya kerangkanya tuh. Kita bikin kerangkanya. Kan tiang-tiang udah tuh, lalu bikin kerangka. Ya bikin kerangka tuh zakat tuh. Az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah kerangka di dalam Islam. Kalau sebuah rumah tuh kerangkanya. Jadi apa ya disebut? Ya kerangka gitu. Itu zakat. Ya. Kemudian kalau rumah tiangnya udah, pondasi udah, tiang udah, kerangka udah, apa kira-kira yang belum? Dinding. Udah kerangka ada dindingnya tuh. Dindingnya apa? Puasa. As-shaumu junnah. Puasa itu dinding, perisai. Tuh, perisai. Tuh. Udah disebut rumah belum nih? Belum, karena masih ngemplong tuh di atas. Nah, maka yang posisi di atas itu apa? Kalau rumah itu genteng. Atapnya itu genteng, Pak. Genteng seng tuh di rumah. Kalau sebuah rumah, maka Islam itu yang jadi atap apa? Haji wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Pergi haji itu atap genteng yang paling tinggi itu. Haji itu paling tinggi. Di atas Bapak Ibu kudu sadar diri nih. Namanya juga di atas. Kalau angin datang, yang ketiup duluan atas apa bawah? Atas. Kalau ada pohon bacang, pohon mangga, pohon apa lagi itu, kelapa di samping rumah, yang jatuh duluan ketimpanya atap apa dinding? Atap. Artinya orang yang kalau udah pergi haji kudu jaga, kudu kontrol diri. Begitu saudara. Karena dia menjadi satu publik di situ yang sering disebut-sebut. Kalau ada pohon jatuh, buahnya ke atap dulu, menimpa atap, genteng bisa pecah. Anak-anak lempar-lemparan ke atap tuh bisa pecah. Itu artinya orang yang udah pergi haji kudu jaga diri, ngomong kudu dijaga, ya, bertetangga kudu dijaga. Kan udah haji nih, udah putih, begitu maksudnya. Karena kalau antum dikit aja, ada orang nih belum haji,
ya, ninggalin sholat. Orang menganggapnya biasa aja. Ada orang belum haji, nggak sholat Jumat, masih pulang tuh nggak sholat Jumat, nggak ada masalah. Ya, artinya orang-orang biasa aja. Haji Mahfud nggak sholat Jumat, ada di depan lagi ngerokok, rame nggak? Rame urusannya karena hajinya itu. Karena haji, makanya orang haji mesti dijaga hajinya dalam konsep akhlaknya gitu. Kalau orang pergi haji, tutup auratnya kudu jelas. Dulu kita belum haji, ya, walaupun dalam Islam juga dilarang kita membuka aurat gitu. Kalau laki-laki auratnya itu bainas surrah wa rukbah, ya, mulai dari pusat sampai lutut, ya. Maka di atas mata kaki, di bawah dengkul, itu aurat laki-laki. Kalau kita dulu belum pergi haji, pakai celana pendek, jalan main bulu tangkis pakai celana pendek, walaupun itu juga dilarang dalam agama, orang biasa saja. Tapi sekarang kita jalan pagi pakai celana di atas lutut, udah haji kita, jalan sama bini kita lah haji, celananya di atas dengkul, jadi masalah itu. Ada nggak haji yang begitu? Nah, kudu dijaga Pak yang begitu. Aurat laki-laki itu jaga dengkul, jangan melotot. Aurat itu laki-laki, jangan kira, ya, lu bukan perempuan doang, laki-laki itu dengkulnya tuh aurat. Jadi kalau pakai celana jangan pakai di atas dengkul. Udah gitu jalan-jalan lagi ke depan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Hati-hati tuh, di rumah aja yang begitu mah. Di rumah, di dalam rumah. Kalau keluar pakai celana pangsi atau minimal sarung, pakai sarung. Ya, celana pangsi, olahraga pakai training, bapak. Jangan di atas dengkul, udah haji celananya di atas dengkul mulu. Harus malu itu aurat sudah. Ya, masih dijaga itu. Ini saya sampaikan seperti ini karena banyak jamaah-jamaah saya yang pada begitu. Maka saya sampaikan, saya sendiri saya yang malu. Ada jamaah saya udah haji, tuh kalau dia lari pagi celana pendek, saya yang malu. Akhirnya apa? Pelan-pelan, saya negurnya pelan-pelan. Akhirnya ngerti dia, nanti dia rubah dia sekarang. Alhamdulillah. Dulu enggak, udah pergi haji masih aja dia itu, celana pendek aja dia pakai ke sono kemari. Udah dijaga itu, aurat itu. Jadi yang ketimpa duluan tuh haji. Ya, haji ketimpa duluan. Makanya orang-orang haji itu sebenarnya dia sama posisinya dengan public figure gitu ya, orang-orang yang disebut berpengaruh gitu. Karena titel hajinya tadi. Titel hajinya tadi karena dia udah berangkat pergi ke sana, dia bisa jaga. Tuh, orang-orang haji begitu saudara. Itu kita belum bahas tentang masalah haji, ini baru puasa saudara ya. Nah, jadi begitu tuh, puasa seperti itu. Jadi jangan sampai saudara kita orang-orang yang ngerti bahwa puasa itu sebagai bagian daripada rukun Islam, tapi justru puasa kita menyalahi aturan dari apa yang dituntutkan Nabi. Saudara yang dirahmati Allah. Nah, macam-macam puasa itu kita juga kudu paham. Bukan hanya kita berbicara puasa Ramadan, tapi macam-macamnya apa itu puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa haram. Apa itu puasa wajib? Puasa yang mesti kita lakukan, tidak boleh tidak, seperti Ramadan. Bila kita tinggalkan berdosa kita, kena dosa. Itu puasa wajib namanya. Contohnya puasa Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa qada bagi yang sakit, ya kan? Yang ibu-ibu nifas atau haid di bulan Ramadan diganti dengan hari lain, itu wajib qada. Puasa qada. Lalu apa lagi? Puasa nazar wajib. Ya, itu kita kudu tahu tuh yang begitu-begitu. Yang kedua puasa sunnah. Apa puasa sunnah? Puasa yang kita lakukan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak berdosa. Tapi dapat nilai pahala besar dari Allah kalau kita kerjakan. Itu puasa sunnah. Contohnya Senin Kemis, Ayyamul Bid, puasa pertengahan, ya, tiap bulan di tengah-tengah itu puasa-puasa putih 13, 14, 15. Ya.
Lalu puasa Daud dan seterusnya. Itu puasa sunnah, dapat pahala bila kita kerjakan. Ada lagi puasa haram. Apa puasa haram? Puasa yang kita kerjakan haram, berdosa. Puasa yang dilarang oleh Allah. Puasa apa? Hari tasyrik, ya, puasa 2 hari raya itu. Hari raya Id, Idul Fitri, Idul Adha. Dilarang kita puasa. Dilarang. Kalau ada yang berpuasa juga haram. Ada orang lagi Idul Fitri puasa, ada nggak? Sombong banget, kurang ya Rob, 30 hari mah saya pengen 60 hari puasa. Idul Fitri puasa juga. Sombong itu orang. Haram. Idul Adha haram berpuasa. Dan tasyrik 13, 14, 15 Zulhijjah haram kita puasa. Sekalipun kemarin tanggal 13 ya, itu berdepatan di hari Senin. Nggak boleh kita puasa Senin karena masih tasyrik. Ya masih tasyrik itu. Kita tinggalkan dulu, nanti ambil kemisnya. Itu puasa, jenis puasa ditinjau dari hukumnya. Nah, nanti ada syarat wajib puasanya, syarat sah puasanya, dan itu Bapak Ibu sekalian jangan tidak tahu dan harus tahu. Syarat wajib puasa yang memang diperintahkan kita berpuasa. Apa syaratnya? Islam, sudah pasti kita beragama Islam. Kemudian baligh, ya, cukup umur, ya, kemudian apa lagi? Ya, apa lagi? Kalau Islam, kemudian balik, cukup umur, apa lagi? Syaratnya kuat dan mampu berpuasa. Kalau dia nggak kuat kan ada prioritas lain seperti dia sakit, ya kan? Dan dia sudah tua renta, gitu. Ini bagi yang kuat, ya. Jadi disebut kuasa begitu. Dia kuat, mampu untuk melakukan, itu syaratnya. Yang keempat apa? Berikutnya apa? Berakal. Ya berakal. Kalau orang gila nggak masuk. Orang gila nggak boleh berpuasa. Kalaupun dia puasa juga nggak dapat pahala. Orang gila namanya juga hilang akalnya, ya. Ya kalau antum pengen diperbolehkan ninggalin puasa, ninggalin sholat, ya gila. Ya karena gila itu nggak ada taklif, Pak. Orang dia ninggalin sholat nggak dosa dia. Orang gila nih umurnya 30 tahun, gilanya 15 tahun. Gilanya 15 tahun, umurnya 30 tahun. Ya. Itu dihitung sama Allah sejak baliknya dia. Baliknya umur berapa? 15 tahun. Balik. 15 tahun dia balik. Tiba-tiba dia gila. Sholat kagak, puasa enggak, sampai umur 30 tahun. Tuh. Lalu kemudian mati dia. Mati dia orang gila. Ya, pertanyaan saya, adanya di mana posisinya nanti kelak itu? Surga apa neraka? Hah? So tahu lo udah surga. Surga. Ya, baiklah. Jadi memang saudara, kalau kita lihat nih, ini kita lihat ya. Tadi kan kalau dia sebelum balik kan belum dihitung tuh. Lalu mau balik, udah balik nih, udah ada beban dia sholat. Ada beban dia dapat perintah. Gila dia. Sampai 15 tahun, 30 tahun meninggal dia dalam keadaan gila. Nah, matinya masuk surga apa neraka? Ya urusan Allah, tapi secara lahirnya kita baca ya, dia belum ada masuk perintah di situ. Jadi seperti bayi lagi. Makanya orang gila selama gilanya itu nggak dihitung kok. Orang gila selama gilanya nggak dihitung beban di situ, nggak ada hukuman dosa di situ. Jadi kalau saudara nih, sekarang umur berapa tahun nih? Umur berapa tahun? Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50 gitu ya. Udah dipakai ibadah kan? Cakep. Kalau dipakai ibadah cakep tuh, dari balik sampai sekarang nih, antum udah pada tobat, bagus, cakep deh. Nah sekarang antum nih mau menempuh umur berikutnya, perjalanan berikutnya, ya, antum malas gitu sama ibadah, malas sama taat, maka gila aja udah, gila. Supaya kagak dihitung taat antum itu, yang dihitung yang sebelum gila gitu. Apabila ente mati, yang dihitung itu aja.
Sebelum gilanya. Tapi kalau udah gila nggak dihitung sama Allah. Makanya kalau ente capek ibadah, udah nggak mau ngaji lagi, gue capek banget deh. Ya udah nggak mau jamaah lagi, gue capek. Nggak mau puasa, gue capek. Gue capek serba salah deh. Sama ibadah nih gue udah nggak kuat lagi deh. Udah kalau gitu gila aja sambil nunggu mati udah. Iya gila sambil nunggu mati. Ada yang dihitung nanti yang sebelum gilanya. Kalau antum malas sama ibadah, nanti akan jadi beban juga nantinya. Ya, jadi beban nantinya. Nah karena itu saudara yang dirahmati Allah, orang gila nggak masuk, berakal. Itu syarat sah puasa. Ada lagi syarat apa? Itu syarat wajib puasa tadi ya, syarat wajib puasa. Ada syarat sah puasa. Ya, dia bersama, ya beragama Islam. Kemudian apa lagi? Mumayyiz, usianya udah cukup umur, ya kurang lebih 7 tahun ya, mumayyiz itu udah masuk sah dia puasa. Ya, atau dia bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, itu disebut mumayyiz. Suci dari haid dan nifas bagi ibu-ibu ya, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi waktu-waktu yang diperbolehkan itu sah puasanya. Kalau diharamkan nggak bisa. Tuh. Baru nanti memahami rukun daripada puasa tadi. Rukun puasa itu 2, niat dan menahan diri. Itu aja udah. Niat sama menahan diri, insyaallah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi perintahkan kita dalam konteks ini watasuma Ramadan, berpuasa Ramadan bukan hanya kita menahan lapar dahaga, tapi bagaimana puasa itu bisa membentuk karakteristik kita menjadi orang-orang yang terbaik pilihan Allah. Dan ibadah puasa juga adalah ibadah yang disukai Nabi. Makanya Nabi teruskan dengan puasa-puasa sunnah. Sebelum datang puasa Ramadan, Bapak Ibu sekalian, itu Nabi melakukan puasa sunnah, menjadi wajib pada saat itu sebelum Ramadan. Puasa sunnah Nabi apa? Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan pertengahan itu wajib sebelum perintah Ramadan. Termasuk puasa Asyura, ya itu wajib dulu sebelum Ramadan diperintahkan. Namun setelah Ramadan diperintahkan oleh Allah, karena Ramadan diberlakukan pada masa Nabi itu di tahun kedua Hijriah. Saat Nabi selesai hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelah itu ada perintah puasa. Sebelumnya kan Nabi ada puasa juga. Itu puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura dan seterusnya. Itu jadi wajib. Nah, ketika diganti oleh Allah Ramadan, itu 30 hari, maka yang tadinya wajib jadi sunnah. Ayyamul Bid jadi sunnatun muakkad. Ya, kemudian Asyura juga begitu. Itu puasa. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah, perintah puasa itu tahun kedua Hijriah. Nabi suka dengan puasa, Nabi suka dengan sholat dan seterusnya. Yang disukai Nabi ini ibadah-ibadah, ya semua ibadah disukai Nabi. Tapi puasa ini salah satunya. Kenapa? Karena Nabi kenapa berpuasa Senin dan Kamis itu? Kenapa? Karena Nabi paham laporan malaikat itu terjadi bukan hanya tahunan, tapi usbu', mingguan. Laporan mingguan. Nah laporan mingguan itu Nabi paling senang kalau amalnya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sedang posisi dia dalam puasa. Tuh. Makanya Nabi anjurkan puasa Senin Kamis. Urusan laporan malaikat ini sudah bukan tahunan doang. Kalau kita kan sebut laporan malaikat itu setiap bulan Sya'ban tuh mau nutup buku disebutnya dalam hadis. Betul. Tetapi bukan hanya tahunan, saudara. Laporan malaikat itu ada 4 itu. Ada 4. Ini yang perlu saudara pahami ya. Ini kaitannya dengan saum nih. Yang pertama adalah disebut ar-raf'ul faur. Ar-raf'ul faur itu artinya laporan cepat. Jadi laporan malaikat yang cepat segera begitu. Jadi setiap kita melakukan satu perbuatan baik, niat melakukan kebaikan cepat dilaporkan oleh malaikat. Cepat itu ditulis, dilaporkan. Jadi laporan segera. Makanya kalau ada niat-niat baik jangan sampai ditunda-tunda. Niatnya aja udah cepat dilaporin. Buru-buru kita kerjain. Itu namanya ar-raf'ul faur, laporan segera. Ada lagi disebut ar-raf'ul yaum.
Araful yaum, laporan harian. Laporan harian itu terjadi saat kapan? Wa dzalika fi waqti subhi wal asri. Laporan harian malaikat kepada Allah atas amal kita itu terjadi di waktu subuh dan asar. Makanya sholat subuh dan asar jangan sampai ditinggalin. Untuk berjamaahnya itu lagi dilaporin sama malaikat. Makanya disebut sholatul wusta itu, asar dan subuh, ya, subuh dan asar, sholat pertengahan itu dilaporin nama malaikat itu. Waktu subuh nih kayak bapak ini tadi itu subuh dilaporin, ada taklim langsung lapor. Masya Allah, itu tiap hari itu, tiap hari malaikat melaporkan kepada Allah. Araful yaum, di waktu subuh dan asar. Ada lagi yang keempat, yang ketiga, Araful usbu', laporan mingguan. Nah, laporan mingguan itu ya terjadi kapan? Wadzalika fi yaumil itsnain wal khamis. Itu terjadi pada waktu hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi sunatkan kita berpuasa Senin Kamis. Tujuannya Nabi paling suka kalau amal mingguannya dilaporkan oleh malaikat kepada Allah sedang beliau dalam posisi puasa. Tuh, Senin Kamis, laporan mingguan namanya. Nah, yang terakhir ar-raf'ul hauli, laporan tahunan. Raf'ul haul, laporan tahunan. Wa dzalika fi syahri Sya'ban. Nah, baru itu terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya dalam nisfu Sya'ban itu dilaporin seluruh amal kita setahun itu dilaporin itu di Sya'ban. Makanya jangan sampai numpuk nih laporan kita, nantinya biar malaikat ngelaporinnya bagus sama Allah. Hariannya ada, segeranya ada, mingguannya ada, cakep tuh, amal kita udah bagus. Nah, salah satunya puasa yang disukai Nabi Senin Kamis tadi, karena amal-amal itu dilaporkan malaikat oleh Allah kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tuh, tinggal satu lagi, wa tahujjal baita. Cuman udah habis ya, pertemuan udah habis. Hah? Baik, kalau begitu nanti kita habisin ya. Masih ada satu lagi pertemuan, kita habisin ya nanti, wa tahujjal baita. Yang tadi belum cukup semuanya, nggak ada masalah. Baik, ibu bapak sekalian, ini aja yang disampaikan. Ada yang mau bertanya nggak? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita berdoa ya. Wa'fu'ana ya Karim, wa'fu'ana ya Rahman, wa'fu'ana ya Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina فرج فرح والسرور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.